Istiqomah. Apa nih? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita hidayah dan karunia-Nya hingga kita dapat menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satu bentuk rasa syukur yang benar, yang pertama, hati kita mengakui dan meyakini bahwa segala nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah lah datangnya. Maka kaum muslimin, sekali lagi, semua yang kita peroleh semua yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya mencintai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun nikmat itu, kita supaya mencintainya.
Yang kedua, bersyukur dengan lisan, mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur kepadanya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita makan misalnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Rawahu At-Tirmidzi nomor 3458. Setelah makan memuji Allah, diampuni dosa kita. Nikmat yang besar. Memakai baju, bersyukur kepada Allah. Dari segala kebaikan-kebaikan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika mendapatkan perkara yang tidak cocok dengan apa yang kita cita-citakan, alhamdulillah ala kulli hal, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Dalam hadis Muslim nomor 2734, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha ayashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridha, sangat suka terhadap hamba yang mengucapkan tahmid alhamdulillah setelah dia makan, atau alhamdulillah setelah dia minum. Alhamdulillah. Adapun yang ketiga, cara kita bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh. Seperti malam hari ini, hadir di Masjid Nur Rahman dalam rangka mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ini pertemuan menjadi saksi benjang wonten ing yaumil kiamah. Berharapkan dengan menghadiri pengajian, hati kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin rajin beribadah. Maka kaum muslimin, itulah hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa terhadap dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang, waktu luang. Manfaatkan ya masa-masa ini sebelum datang ya sesuatu yang tidak kita harapkan. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 yang lain, yaitu sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, masa kaya sebelum masa miskin, dan hidup sebelum kematian kita. Maka mari kita bersungguh-sungguh memanfaatkan ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kita tetap diberi oleh Allah rambu-rambu. Jangan berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka dengan hamba yang over dalam beribadah sehingga dia jemu, dia bosan,
Sedangkan Allah tidak pernah jemu dan bosan untuk mengabulkan doa-doa kita, untuk menerima ibadah kita. Maka kita hendaknya al-iktisad fit ta'ah, kita supaya sederhana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadis yang ke-150 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberitahukan bahwa aku pernah mengatakan, wallahi demi Allah, la asumannan nahar, sungguh aku akan selalu berpuasa di siang hari, mau puasa terus menerus. Wala aku manal laila ma ishtu, dan aku akan sholat malam terus menerus selama aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalladzi taqulu dzalik, apakah kamu yang mengatakan demikian dan demikian? Wa qultu lah qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Iya, saya telah mengatakan itu ya Rasulullah, demi ya ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Qala Nabi Dawu fa innaka la tastati'u dzalik, maka sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukan itu. Ya, kamu gak akan mampu puasa terus, kamu gak akan mampu sholat malam terus, ya, atau full, ya, berdiri sepanjang malam. Maka solusinya fasum wa aftir, berpuasalah dan berbukalah. Wa nam wa qum, tidurlah dan bangunlah. Wasum minasyahri salasata ayyamin, berpuasalah setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena sesungguhnya satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Alhamdulillah. Wa dzalika mithlu syamid dahri, dan itu sama dengan puasa 1 tahun. Faqultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sanggup lebih daripada itu. Aku sanggup, aku mampu. Kalau gitu fasum yauman wa aftir yaumain, berpuasalah 1 hari, berbukalah 2 hari. Qultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Aku masih sanggup, masih mampu mengerjakan yang lebih daripada itu. Kalau gitu fasum yauman wa aftir yauman, berpuasalah 1 hari, berbukalah 1 hari. Fadzalika syamu Daud alaihissalam, itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa a'dalu syam, dan itu puasa yang paling adil, puasa yang paling baik, ya, puasa yang paling seimbang. Berarti setengah bulan. Ini standar sudah wis. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini yang paling top untuk puasa sunnah. Wa fi riwayatin huwa afdhalus syiyam, itulah seutama-utama puasa sunnah. Lalu aku berkata lagi, maklum ya, masih muda, Amr bin As masih semangat. Biasanya anak-anak muda itu ya seperti ini, ya, agak-agak ada engkresnya. Tapi kalau sepuh, ya, itu sebagian sudah mulai mengguk ya, engkri-engkrian ya, kena krimis langsung pilek KO, ya, sudah berkurang usia, masya Allah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dia nantang lagi
aku masih sanggup yang lebih ya Rasulullah. Kata Rasulullah, afdhalu min dzalik, enggak ada yang lebih utama daripada puasa Daud sudah wis. Wala an akuna qabiltu salasatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali, katanya. Dan ya tidak ada yang lebih baik daripada itu puasa Daud. Setelah itu Amr bin As mengatakan, seandainya dulu aku menerima nasihat anjuran dari Nabi untuk berpuasa 3 hari pada setiap pertengahan bulan, ya, seperti yang Rasul tekankan kepadaku, dan ini lebih aku sukai daripada keluargaku dan seluruh hartaku. Nah, akhirnya di belakang dia menyesal, kenapa enggak mengambil yang paling ringan, tapi dia memilih yang terberat, dan ternyata dia mengalami ya rintangan di tengah perjalanannya. Ya maklum, manusia enggak selamanya sehat ya. Manusia kadang sehat, kadang sakit, ya itulah manusia. Wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Ini sama riwayatnya. Ya, jadi tidak usah kita ulang ya. Nah, berikutnya tentang membaca Al-Quran sekarang, karena tadi tentang puasa. Faqultu ya bala ya Rasulullah, ya, ketika dikabarkan kepada alam ukhbar annaka tasumud dahra, maukah dikabarkan bahwasanya engkau berpuasa setahun, wa taqra'ul qur'ana kulla laila, dan membaca Quran setiap malam? Bala, tentu ya Rasulullah. Walam urid bidzalika ilal khair, dan aku tidak menghendaki kecuali kebaikan. Nah, ini semangatnya sahabat. Sahabat itu orang yang paling semangat dalam mengejar kehidupan akhirat. Qala fasum soma nabiyillah Daud. Kalau gitu berpuasalah puasa Nabi ya Daud, fa innahu kana a'badan nas. Daud itu orang yang paling beribadah ya di antara manusia. Wa waqra'il Qur'an fi kulli syahr. Ya, dan bacalah Al-Qur'an ya, di setiap bulan ya. Jadi hatamkan Quran setiap bulan kalau bisa, itu standarnya ya, standarnya. Jadi minimal kita itu setiap bulan hatam ya, setiap bulan hatam. Apalagi ini Sya'ban, yuqalu syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Sya'ban dikenal dengan bulannya para pembaca Al-Qur'an. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Nah, jadi kalau bisa bulan Sya'ban kita berlatih, membiasakan diri supaya Ramadan sudah terbiasa. Kalau nggak dilatih nanti kita akan kaget, lalu kita akan futur, akan meninggalkan ya ketaatan membaca Al-Quran. Eman-eman itu kan musimnya. Kalau sudah tiba musimnya tapi Anda tidak segera memanfaatkan, ya maka percuma. Misalnya ada pohon sudah musimnya berbuah, malah nggak berbuah, berarti pohon ini sudah nggak memberikan harapan. Maka diganti dengan pohon yang produktif, kan begitu. Ya, ada tetangga punya pohon durian sampai tinggi pohonnya, sampai besar pohonnya, sampai sekarang nggak pernah berbuah. Ya, ini durian non buah namanya. Ya, sampai sekarang nggak berbuah. Kok gak dipotong gitu kan ya? Nah, mendingan dipotong, ganti kan begitu. Nah, maka kaum muslimin ketika musim ketaatan tiba, jenengan harus bergegas, jangan menunda. Ya, ada terbesit keinginan beramal soleh, cepat, bergegas, melompat, kerjakan. Nah, jangan ditunda. Sebab kita sedang berlomba dengan kematian kita masing-masing, itu kaum muslimin. Ternyata sahabat ini ditawari oleh Nabi puasa 1 tahun, membaca Quran setiap malam. Dia mengatakan, ya, aku sanggup ya Rasulullah. Maka kata Rasul, berpuasalah
seperti puasa Nabi Dawud, karena dia orang yang a'badan nas, paling rajin beribadah. Hatamkan Quran sekali setiap bulan. Nah, jadi nggak usah ngoyo-ngoyo. Ini sudah standar ini ya, sekali setiap bulan. Berarti satu hari satu juz, satu juz. Ya, satu juz itu 10 lembar, 10 lembar. Nah, berarti Anda bisa dibagi sendiri ya. Subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, kemudian maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 1 juz. Alhamdulillah. Teorinya gampang ya, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Nah, prakteknya itu yang berat. Nah. Kemudian kata sahabat tadi, ya, wahai Nabi Allah, aku masih mampu mengerjakan lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau gitu bacalah Quran setiap 20 hari sekali, artinya hatamkan 20 hari sekali. Aku masih mampu ya Rasulullah. Ya, kalau gitu hatamkan ya 10 hari sekali. 10 hari 3 juz. Satu kali hatam berarti 1 bulan 3 kali hatam. Aku masih mampu ya Rasulullah. Ya kalau gitu hatamkan Quran setiap 7 hari sekali. Nah, 7 hari sekali. Nah, kemudian ya ternyata dia sebenarnya masih ingin melanjutkan. Aku masih mampu ya Rasulullah. Ya, aku masih mampu. Akhirnya ditetapkan dalam hadis yang lain, hatamkan Quran 3 hari sekali. Itu paling cepat sudah tuh, 3 hari sekali. Ini yang dalam kondisi normal. Adapun ada kondisi-kondisi yang di luar itu, seperti Imam Syafi'i, ya tiap 3 sehari hatam, nah, itu kondisi yang di luar normal. Karena memang ada orang kadang diberi oleh Allah karomah seperti itu. Waktu yang diberikan sama, namun keberkahannya tidak sama. Waktu yang diberikan kepada Abu Bakar dengan waktu yang diberikan kepada kita sama. Sehari semalam 24 jam. Tapi keberkahannya tidak sama. Abu Bakar dengan waktu yang sama bisa melakukan banyak amal soleh yang dipenuhi dengan keikhlasan, keyakinan, sehingga nilainya itu lebih daripada kita. Sebab kita itu sangat berat perjuangannya untuk menjaga keikhlasan kita, untuk menjaga ya keistiqomahan kita itu berat. Ujian kita lebih berat ya. Bayangkan di zaman itu ya, orang membuka aurat tidak sedahsyat zaman kita. Tidak sedahsyat zaman kita. Ya. Zaman kita sekarang kan mohon maaf ya, hampir-hampir orang membuka aurat dianggap normalisasi ya, dianggap biasa. Hampir-hampir seperti itu. Zaman dulu ya tidak seperti zaman sekarang. Ya. Makanya dalam hadis yang lain, ya, umat Nabi yang beribadah di zaman fitnah, zaman akhir itu seperti ibadahnya beberapa sahabat. Saya agak lupa lafadznya, kalau nggak salah seperti ibadahnya 20 atau 50 sahabat gitu kan. Kesimpulannya, ibadah di akhir zaman itu ya sangat berat jamaah, sangat berat ya, sangat berat. Nah, jadi monggo kita berusaha untuk ibadah ya dengan istiqomah. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam hadis Muslim dikatakan al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Ibadah di zaman kekacauan, di mana banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan, fitnah-fitnah, pahalanya seperti hijrah kepadaku,
seperti hijrah kepadaku, ya. Dan masih banyak lagi motivasi-motivasi agar kita serius beribadah di zaman fitnah. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus tegar, harus sabar di atas kebenaran. Dan itu sudah menjadi salah satu di antara cara-cara iblis, ya, untuk menyesatkan kita. Ketika iblis diusir dari surga, dia sudah bersumpah dalam surat Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Saya akan mendatangi mereka, anak cucu Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, itu. Jadi sudah sunatullah. Di akhir zaman ini setan akan berusaha, ya, untuk menjadikan kita jauh dari Allah. Ya. Maka beribadalah dengan ibadah yang, ya, sedikit tapi istiqomah. Syukur kalau bisa banyak dan istiqomah. Itu top, ya. Itu bagus, ya. Banyak dan istiqomah. Nah, berikutnya, aku pun mempersulit diriku sehingga aku pun dipersulit. Nah, ini. Jadi kita gak usah mempersulit diri, ya. Lalu Nabi berseru kepadaku, ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau tidak tahu, kata Rasul, ya, engkau tidak tahu. Mungkin kelak kamu diberi umur yang panjang. Nah, lalu kata Amr bin As, akhirnya aku mengalami seperti yang Nabi sabdakan. Umur panjang berarti apa? Akan mengalami masa tua. Kalau sudah tua, bagaimana? Berkurang tenaganya, berkurang, ya, segalanya. Makanya Amr bin As waktu dialog sama Nabi kan masih muda. Maka terus nantang, saya masih sanggup. Terus Nabi ngelengke, aku gak ngerti, sapa ngerti ben umurmu dawa. Lah umurmu dawa, berarti kamu akan mengalami masa apa? Masa lemah. Masa lemah. Nah, dan ternyata betul, ya. Sehingga beliau menyesali. Coba dulu aku menerima rukhsah, keringanan yang ditawarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Baik. Jadi kaum muslimin, hadis ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, dibolehkan menyampaikan berita, informasi dengan tujuan memperbaiki diri atau getok tular, ya, saling berbagi kebaikan dengan informasi itu, ya, dalam rangka, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Kemudian juga boleh Anda membuka informasi dalam rangka meminta fatwa. Kalau Anda malu, bisa menggunakan nama samaran atau lakop, gelar-gelar, atau si fulan seperti itu, atau si alan misalnya, nggak apa-apa. Yang kedua, ya, perlunya pengajar dan pendidik, ya, dan juru dakwah, ya, untuk memantau perkembangan anak didiknya, perkembangan, ya, jamaahnya, apakah lebih baik atau tidak, ya, apakah ilmunya bermanfaat atau tidak. Ini penting, makanya sering ditanyakan, ya, saling diingatkan, ya, seperti itu, dimotivasi terus, ya. Ya, namanya juga manusia, kadang semangat, kadang loyo. Sing penting ampun ngantos jenengan ibadah
dengan dasar mut-mutan. Apa niku? Pas pingin ibadah, ibadah. Pas gak pingin gak ibadah, jangan. Ini gak bagus. Jadi kalau bisa punya wadhifah, punya jadwal rutin yang harus dipaksa itu. Lah gak dipaksa mboten saged. Misalnya pun kados wow, aku kudu target setiap bulan khatam. Sudah. Nanti dibuat sanksi ikop pribadi. Misalnya hari ini sibuk misalnya, karena ada jamaah cerita, Ustadz saya baru pulang adzan maghrib. Dari mana Pak? Saya itu ikut goes mulai pagi baru pulang maghrib. Masya Allah, kan saking semangat itu. Berarti kan otomatis kehilangan jadwal rutin membaca Quran pada duhur, pada asar. Nah, maka kita komitmen. Kalau kita terlewatkan entah itu karena kesibukan atau kan ada tamu, tidak sempat menyelesaikan wazifah jadwal rutin kita, maka kita ikop diri kita dengan mengganti di waktu berikutnya. Misalnya sempatnya isya, ya sudah baca isya di kodok itu, ngaji Quran di kodok yang tadi siang. Itu dipaksa itu Pak. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Nah, jadi mulai sekarang kita harus membiasakan seperti itu. Ya. Kenapa? Ingat sekali lagi, waktu yang Allah berikan kepada kita terbatas. Sedangkan bekal yang kita butuhkan, sangu yang kita butuhkan itu sangat banyak jamaah. Mohon maaf ya, belum lagi kalau kita punya hutang kezoliman kepada orang lain yang belum sempat kita minta maaf kepadanya. Ini kan akan diambil dari kebaikan kita nanti. Ya, akan diambil dari kebaikan kita. Maka waktu modal bagi orang yang beriman. Ya, sebagaimana ya modal bagi pedagang harus dimanfaatkan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada kita. Ya. Satu kebaikan dibalas 10. Masya Allah ya. Nah, pelajaran berikutnya, yang paling sempurna, yang paling ideal itu mengikuti tata cara ibadah, tata cara beragama, tata cara beramal yang dicontohkan Nabi. Ya. Seperti tadi prosesnya, pertama ya puasa sebulan 3 kali. Nah, ini pertama. Sudah pertahankan ini sampai Anda merasa nyaman, Anda merasa ya sudah enak, baru tambah. Nah, begitu. Sampai yang tertinggi puasa Daud. Nah, sudah mentok, jangan ditambah lagi. Nah, nanti Anda malah jatuh kepada perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Wah, aku kuat poso Daud, tak tambah poso mute, poso pati geni. Enggak perlu seperti itu. Nanti malah jatuh kepada kesalahan. Terus ya, ketika menghatamkan Quran juga sama. Setiap bulan khatam kok enteng ya. Sudah terbiasa pokoknya. Pokoknya nyaman ya. Bismillah, kok ya aku sanggup nambah. Sudah tambah. Sebulan 2 kali, terus jalani terus sampai istiqomah. Nah, begitu. Nah, itu caranya begitu Pak. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, setiap muslim wajib memberikan hak kepada pemiliknya. Ikat kita punya istri, kita punya anak, masing-masing ada haknya. Seperti sahabat Abu Darda ya, yang fokus dengan ibadah sampai istrinya enggak diperhatikan. Suruh mosok gak dianggap, akhirnya bojone orang macak blas ya, awut-awutan ya, ini gak bener ini gak bener. Nah, yang betul apa? Tunaikan haknya masing-masing. Wae ibadah yo ibadah sing serius, wae kumpul kambek bojone, anak bojone yo sing serius kumpul anak bojone yang fokus. Berikan hak mereka masing-masing. Ya sesekali ajak anaknya ya berenang, jalan-jalan ke hutan sambil diingatkan ini ciptaan Allah nak, begitu biar mereka itu ya
selain fresh, dekat dengan orang tua ya, kita juga memberikan hak kepada mereka. Begitu juga dengan tubuh kita, ada hak. Ya, waktunya istirahat, istirahat. Waktunya makan, ya makan. Waktunya olahraga, ya olahraga. Ya. Jadi berikan haknya masing-masing. Ya. Sebab kita itu bukan malaikat. Kalau malaikat nggak punya syahwat Bapak Ibu, nggak punya syahwat, nggak punya keinginan, nggak punya nafsu, sehingga stabil imannya, lurus terus. Kalau kita kan ada syahwat, ada nafsu, makanya iman kita naik turun. Pas pengajian imannya naik, balik pengajian ya, imannya tergantung. Lah ilmunya diamalkan ya, stabil, kan macam-macam orang itu kan. Itu sahabat juga sama, ya Rasulullah, kalau kami bertemu jenengan, kami ingat neraka, kami ingat surga, sehingga kami semangat. Pas kami pulang kepada anak istri, kami guyon dengan mereka, cari pekerjaan, kerja, lupa lagi, ya, begitu kan? Ya itulah manusia. Kata Rasul, sabar, sedikit demi sedikit, ya. Jadi begitu jamaah. Nah, pelajaran berikutnya, sedikit ibadah, tapi rutin, istiqomah, berkelanjutan, lebih baik daripada banyak ibadah tapi terputus-putus, jarang. Doknyang misalnya, ini nggak bagus, mut-mutan ini nggak bagus. Ya. Ini jamaah yang berbahagia. Pelajaran berikutnya, kita tidak boleh berlebihan dalam membebani jiwa kita dengan perkara-perkara yang di luar kekuatan kita. Seperti ada seorang wanita sholat itu pasang tampar ya di tiang masjid, lalu ketika ngantuk nyenden ya, tetap sholat sambil keadaan lelah ya, enggak boleh. Sudah, kalau Anda capek tidur ya, tidur ya, seperti itu. Pelajaran berikutnya, Islam tidak mengenal rohbaniyah. Apa itu kerahiban, itu enggak kenal. Ya. Makanya para rahib itu kan memaksakan diri sampai mengharamkan menikah. Enggak bisa, manusia memang diberi ghorizah, diberi insting oleh Allah ya, senang kepada lawan jenis gitu loh. Jadi Anda enggak bisa mengatakan aku tak bujang terus, enggak bisa. Ya, Anda harus menikah. Ya, harus menikah dan punya keturunan. Kalau Anda enggak menikah, enggak punya keturunan, nanti siapa yang melanjutkan ya ibadah kita sehingga menjadi investasi akhirat kita, siapa kan gitu. Maka kaum muslimin ini sekali lagi tidak dikenal dalam Islam tentang rohbaniyah, tentang kerahiban, tidak dikenal. Kemudian pelajaran berikutnya ya, di sini diajarkan kepada kita tentang kesederhanaan, tentang kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jadi Islam itu agama yang mudah, agama yang mudah. Maka jangan kita menyulitkan diri. Kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Nah, yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Yang terakhir ya, dianjurkan menanyakan istri dari anak menanyakan menantu tentang hal-hal yang diperlukan. Artinya apa? Kita nggak boleh cuek, Pak. Kita itu punya istri, tanya kabarnya. Kita punya anak, tanya kabarnya. Kita punya menantu, tanya bagaimana kabarnya, kan begitu. Kalau ada yang bisa dibantu, ya dibantu. Kalau Anda mampu. Kalau nggak mampu, ya dikasih motivasi, sabar ya oleh. Dikit bapak pas babat mbek ibumu ya kaya ngono. Begitu kasih motivasi. Ya, maka perlu didekati. Nah, Rasul juga begitu. Nah, Rasul sering datang ke rumah Fatimah, tanya kabar Fatimah, bagaimana rumah tangga kamu, bagaimana suamimu. Bahkan ketika Fatimah nesu-nesuan kambe Ali, Nabi pas tanya waktu itu, kemana suamimu? Gak tahu ya Rasul, tadi ada masalah sedikit sama saya.
Paling di masjid ya Rasul. Lalu datang ke masjid. Ternyata betul Ali tidur di masjid. Nah, itu sahabat Pak. Kalau ada masalah pergi ke masjid ya. Nah itu. Yang terakhir motivasi dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Inna mi waraikum zamanu sabrin." Sesungguhnya di masa mendatang ada zaman kesabaran. Maksudnya apa? Zaman di mana tidak ada jalan yang selamat kecuali dengan kesabaran. Zaman di mana fitnah itu meluas. Zaman di mana kaum muslimin lemah. Nah, kayaknya zaman kita ini ya. Orang Islam lemah, fitnahnya meluas. Lalu kata Rasul, lil mutamassik fihi ajru khamsina syahidan minkum. Bagi mereka yang bersabar memegang kuat agamanya akan mendapatkan pahala layaknya 50 syuhada dari kalangan kalian para sahabat. Ini dia yang saya sampaikan tadi. Jadi di zaman fitnah jenengan saged istiqomah ya dengan ibadah, maka jenengan mendapatkan pahala seperti 50 sahabat yang mati syahid. Syaratnya apa? Sabar. Sabar. Nah, taib, saya kira itu. Maka kaum muslimin jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terus berjalan ya, istiqomah, ajek. Senajan setitik, sementing istiqomah dan berkelanjutan. Naam, ini sekilas motivasi. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.